Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, selamat datang kembali di channel saya. Dan juga saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu yang baru menemukan channel saya. Bapak dan Ibu, pada video yang lalu, saya ada berbagi kepada Bapak dan Ibu terkait dengan surat edaran Dirjen GTK Kemendikbud Ristek nomor 0756B.B1/DT-B2/00/2024 tentang penggunaan sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Dan ini dikatakan bahwasanya ditetapkan mulai 19 Februari 2024. Bapak dan Ibu, pada video kali ini saya akan berbagi kepada Bapak dan Ibu terkait dengan tahapan-tahapan bakal seleksi calon kepala sekolah yang diundang melalui platform Merdeka Mengajar dan juga syarat-syarat apa saja yang mesti Bapak dan Ibu guru siapkan jika Bapak dan Ibu diundang sebagai kandidat bakal calon kepala sekolah jika Bapak dan Ibu memenuhi persyaratannya. Oke, langsung aja Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kita lihat di platform Merdeka Mengajar. Ini saya sudah buka platform Merdeka Mengajar. Di sini ada banyak menu termasuk pengelolaan kinerja dan seleksi calon kepala sekolah. Bapak dan Ibu, kita klik seleksi calon kepala sekolah. Oke, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, di seleksi kepala sekolah ini sesuai petunjuk teknis terbaru, seleksi kepala sekolah saat ini terbuka untuk guru yang sudah mengikuti diklat CKS calon kepala sekolah atau guru penggerak. Seleksi akan dilakukan di platform Merdeka Mengajar. Jadi ini Bapak dan Ibu yang harus kita perhatikan bahwasanya seleksi dilakukan di platform Merdeka Mengajar. Kemudian Bapak dan Ibu bisa baca juknisnya. Ini silakan Bapak dan Ibu buka juknisnya dan baca-baca lagi. Oke, Bapak dan Ibu, ini adalah kriteria wajib untuk mengikuti seleksi kepala sekolah. Ini juga tertera pada Permendikbud RI nomor 40 tahun 2021 pasal 2 ayat 1. Bapak dan Ibu, apa kriteria wajibnya? 1. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1 atau D4. Kemudian memiliki sertifikat pendidik. Memiliki sertifikat pelatihan CKS atau sertifikat guru penggerak. Boleh pilih salah satu Bapak dan Ibu. Kalau dia tidak memiliki guru penggerak tapi memiliki sertifikat CKS atau sertifikat calon kepala sekolah, berarti layak atau memenuhi kriteria wajib untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Kemudian memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat 1 dan golongan ruang 3B bagi guru yang berstatus PNS. Memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama. Ya. Kemudian berusia kurang dari atau maksimal 56 tahun pada saat mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Oke, Bapak dan Ibu. Tahapan seleksi yang harus Bapak dan Ibu ikuti. Pertama, Bapak dan Ibu mendapat undangan. Undangan ini akan dikirimkan melalui PMM atau platform Merdeka Mengajar untuk calon kepala sekolah yang sudah memenuhi syarat. Yang sudah memenuhi syarat ini, undangan akan dikirim melalui platform Merdeka Mengajar. Kemudian, tahap kedua, Bapak dan Ibu, pengumpulan berkas. Berkas yang harus dikumpulkan apa saja? Berkas yang harus dikumpulkan atau yang perlu dikumpulkan adalah 1. Hasil penilaian kinerja diterbitkan dalam 2 tahun terakhir, ya, atau SKP, Bapak dan Ibu. Kemudian SK pengalaman manajerial diterbitkan dalam 2 tahun terakhir. Ya, SK manajerial ini misalnya pernah menjadi ketua KKG, menjadi pengurus PG, menjadi pengurus organisasi keguruan, menjadi kepala perpustakaan dan lain sebagainya. Kemudian SK bebas hukuman disiplin diterbitkan dalam 2 tahun terakhir. Kemudian SKCK diterbitkan oleh kepolisian dalam 6 bulan terakhir. Kemudian SK kesehatan diterbitkan 1 bulan terakhir. Nah, ini Bapak dan Ibu kita boleh baca apa aja berkasnya. Misalnya, ini hasil penilaian kinerja guru, ada contohnya. Kemudian surat keterangan manajerial juga ada contoh dokumennya. Ini kalau kita klik ada contoh dokumennya. Kemudian surat keterangan bebas disiplin, ini ada contohnya juga.
Ini surat keterangan catatan kepolisian SKCK, ini ada contohnya. Kemudian juga surat keterangan kesehatan, ini juga ada contohnya. Oke, Bapak dan Ibu. Ini adalah berkas yang harus dikumpulkan ketika Bapak dan Ibu sudah memenuhi kriteria wajib sebagai calon kepala sekolah. Kemudian Bapak dan Ibu, setelah ini semua dikumpulkan, nantinya berkas ini akan dicek oleh dinas. Baru terakhir pengumpulan hasil seleksi. Oke, Bapak dan Ibu. Sekarang, apakah Bapak dan Ibu termasuk memenuhi kualifikasi? Ya, kita boleh cek di sini, Bapak dan Ibu. Cek sekarang ya, apakah kita sebagai guru misalnya memenuhi kualifikasi untuk diangkat atau untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah, cek sekarang. Oke, kita cek di sini kriterianya belum memenuhi kriteria misalnya, atau nanti kalau sudah memenuhi kriteria, sudah memenuhi kriteria. Di sini ada identitas, ada tanggal lahir, ada usia ya. Ini yang merah usianya di sini maksimal 56 tahun. Tapi ternyata sudah lebih dari 56 tahun. Ya, kemudian ada domisili, ada NIP, ada NUPTK, ada masa kerja, ya. Ini adalah identitas kita. Kemudian ini ada sertifikasi. Ini nggak ada yang merah, nomor sertifikasi ada, terbitnya kapan, nomor sertifikat guru penggerak belum ada, tapi mempunyai sertifikat diklat CKS. Jadi terkendalanya di umur misalnya yang tadi ya. Tapi jika ada data yang salah, silakan hubungi operator dinas untuk memperbarui data. Ini terkait dengan sertifikasi. Kemudian ini adalah kualifikasi kepegawaian. Kemudian ini adalah penugasan saat ini. Ya, kemudian ini ada kontak. Ya, ini ada kontak pribadi kita. Kemudian di bawah keterangan jika data sudah diperbarui operator dinas atau Dapodik, data akan otomatis berubah PMM dalam 1-2 hari. Jika data belum berubah, silakan cek ke operator di luar PMM untuk diperbarui kembali. Oke, Bapak dan Ibu. Ini bagaimana kita mengecek kualifikasi di PMM, apakah kita termasuk ke dalam guru yang layak atau guru yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau berdasarkan surat edaran Dirjen GTK yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya kemarin, bahwasanya ini mulai berlaku 19 Februari 2024. Oke, Bapak dan Ibu, demikian video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video yang saya sampaikan ini kepada Bapak dan Ibu menambah wawasan Bapak dan Ibu dan menambah hasanah ilmu pengetahuan Bapak dan Ibu. Semangat belajar, semangat berbagi. Jangan lupa selalu bersyukur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.